Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini aku mau cerita nih tentang sebuah kisah seorang pemuda dan sebuah apel. Jadi suatu ketika ada seorang pemuda yang berjalan-jalan, tapi bukan shopping atau healing ya teman-teman, melainkan dia ini seorang musafir yang mengembara. Suatu ketika pemuda ini beristirahat di tepi sungai. Kemudian karena perbekalannya habis, ia pun merasa sangat kelaparan. Kemudian ada sebuah buah apel yang hanyut dalam sungai tersebut. Tanpa berpikir panjang, pemuda itu pun mengambil dan memakan buah apel tersebut. Tapi saat dia menggigit buah apel tersebut, ia baru menyadari bahwa buah apel itu bukanlah haknya. Kenapa dia makan? Dia pun akhirnya menyesal. Kemudian dia mencoba mencari tahu siapa pemilik dari buah apel tersebut. Dia pun menyusuri sungai tersebut sampai suatu ketika dia berjumpa dengan sebuah pohon apel di tepi sungai. Dia pun menanyakan siapa pemilik pohon apel tersebut kepada orang di sekitar situ. Kemudian ternyata pohon itu adalah milik seorang kiai. Dia pun segera menemui kiai tersebut dan memohon maaf atas kelancangannya memakan buah apelnya tanpa izin. Sang kiai pun kemudian memandang pemuda tersebut sambil katanya dia akan memaafkan pemuda tersebut, tetapi dia dengan syarat mau mengabdi di pesantrennya tersebut 3 tahun, dan 3 tahun tersebut dia harus rela menyapu halaman pesantren tersebut. Karena begitu tawaduknya kepada sang guru, bukan sang guru sih sebenarnya, cuma dia itu kayak seorang santri gitu loh. Dia itu mengerti ilmu agama. Akhirnya demi mendapat ridho sang kiai tersebut, sang pemuda itu pun bersedia menuruti syarat dari kiai tersebut. Subhanallah ya teman-teman, hanya karena satu buah apel dia mau mengabdi selama 3 tahun secara gratis untuk menyapu dan membantu-bantu di pesantren tersebut. Kemudian hari demi hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dia dengan ikhlas menyapu pesantren tersebut yang gak sempit, itu bahkan luas sekali milik kiai tersebut. Kemudian pemuda tersebut berhasil menyelesaikan 3 tahun syarat tersebut. Setelah hari terakhir, dia pun menemui sang kiai, mohon izin pamit. Kemudian sang kiai itu pun berbicara, sungguh aku akan ridho dengan buah apel itu jika kau mau menuruti syarat terakhir. Kiai tersebut pun mengajukan syarat terakhirnya, yakni dia bilang, aku mempunyai seorang putri, tapi dia itu sangat tidak sempurna. Dia buta, tuli, dan juga bisu. Sang pemuda itu pun langsung pergi. Kemudian sang kiai pun bertanya, bersediakah kau untuk menikahinya? Pemuda itu pun berpikir dan memohon izin kiai untuk berdoa. Sebenarnya ada dalam hatinya kalau dia sempat berdoa, ya Allah, masa gara-gara buah apel dia harus rela menikahi seorang gitu. Terus akhirnya dia pun berdoa. Kemudian keesokan harinya, dalam doa tersebut dia, ya Allah, dia itu berdoa pasrah gitu.
agar mendapat ridho sang kiai tersebut. Akhirnya keesokan harinya dia pun memutuskan untuk bersedia menikahi putri kiai tersebut. Masya Allah sekali kan. Kemudian sang kiai pun merasa kaget, kenapa pemuda ini mau gitu. Akhirnya dia pun mengizinkan pemuda ini untuk bertemu dengan putrinya yang katanya buta, tuli, dan juga bisu itu. Kemudian dia membuka tabir yang menghalangi si putri kiai tersebut, dan alangkah akhirnya ternyata putri kiai tersebut jauh dari apa yang diceritakan kiai. Putri itu sangat cantik, dia tidak buta, tuli, bisu, atau cacat lainnya, sama sekali enggak. Kemudian sang pemuda langsung menanyakan, siapa kau? Wahai pemuda, akulah putri kiai tersebut. Sang pemuda pun merasa kaget ya. Akhirnya pemuda tersebut langsung lari menemui kiai tersebut. Dia pun menanyakan, wahai kiai, kenapa kau tidak jujur? Keadaan sebenarnya jauh dari apa yang kau ceritakan. Apa maksudnya semua ini? Kata sang pemuda. Kiai pun bercerita sambil tersenyum. Wahai pemuda, wahai anak muda, sesungguhnya aku tidaklah berbohong, katanya sambil menjelaskan, sesungguhnya putriku itu sudah kudidik sejak kecil. Dia akan buta setelah menikah. Maksudnya dia buta karena dia tidak akan memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Dia hanya akan melihat sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Dia juga bisu karena dia tidak pernah berkata-kata kasar. Wahai anak muda, dia sudah kulatih sejak kecil untuk berbicara sesuai dengan syariat agama. Dan dia juga tuli karena tidak bisa mendengar perkataan yang tidak baik. Dia hanya akan mendengar perkataan yang sesuai dengan syariat agama. Kata Pak Kiai seperti itu. Kemudian sang pemuda merasa kaget dan syok sekali. Dia pun merasa, Masya Allah, kenapa Kiai bersedia menikahkan putri Kiai dengan saya? Sang Kiai kembali tersenyum dan menjawab, wahai anak muda, sesungguhnya aku sangat terkesan saat pertama kali melihatmu, saat kau minta izin karena sudah memakan buah apel tersebut, kata Kiai tersebut. Dan sebenarnya 3 tahun ini itu hanya alasanku untuk lebih mengenalmu dan apakah kau layak untuk menjadi calon suami dari putriku yang kelak juga akan mengurus pondok pesantren ini, katanya seperti itu. Dia pun sangat-sangat bersyukur dan gembira sekali mendengar penjelasan sang kiai tersebut. Dia tidak menduga bahwa dari sebuah apel itu akan membawa dia bertemu dengan takdirnya. Subhanallah, cara Allah itu memang luar biasa. Baiklah teman-teman, dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang pertama kita tidak perlu menyalahkan takdir Allah atas apapun yang terjadi. Yang kedua, jujur adalah kunci dari segala kebahagiaan. Apapun kejadiannya, apapun keadaannya, jujur adalah salah satu kunci kebahagiaan seseorang. Yang ketiga, rencana Allah itu indah dan kita patut mengambil hikmah dari apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Yang keempat, patutlah kita tawaduk kepada guru-guru kita, orang yang sudah mendidik kita.
Guru pun bukan hanya yang mengajar di lembaga formal atau informal, tapi seseorang yang mengajarkan kita satu huruf saja itu sudah disebut guru. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga berkata, aku rela menjadi hamba seseorang yang mengajarkanku bahkan itu satu huruf saja. Masya Allah, alangkah mulianya seorang guru, teman-teman. Jadi dari sini kita belajar bersama-sama bahwa bukan masalah meremehkan sebuah apel, tapi nilai dibalik itu semua. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga kisah ini dapat memotivasi saya dan juga kita semua. Dan kurang lebihnya semoga saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam kisah ini. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Sesungguhnya kesempurnaan itu ialah milik Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.